Hey, Akang, Teteh, adik, kakak, bapak, ibu, kembali lagi di channel yang tidak jelas ini. Sekarang gue bakal bahas mengenai bola, yaitu drama antara Arsenal dengan Mesut Ozil. Siapakah Mesut Ozil itu? Mesut Ozil adalah pemain berkebangsaan Jerman yang bermain untuk Arsenal Football Club. Prestasi yang pernah dia peroleh banyak sekali, yaitu juara Liga Spanyol bersama Real Madrid, FA Cup bersama Arsenal, juara Piala Dunia di level internasional dengan negara Jerman, banyak sekali. Top assist juga. Dia sering jadi top assistnya di Premier League. Jadi banyak orang yang udah mengenal Mesut Ozil selama dia di Real Madrid maupun di Arsenal. Seperti yang kita tahu, Ozil beberapa bulan ini nggak pernah main sekalipun di level liga resmi lah, pertandingan resmi. Dia baru main sekali itu sebelum Premier League, yaitu uji coba melawan Aston Villa. Itu kalau dihitung-hitung lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan dia nggak pernah main semenjak pandemi COVID-19. Itu terakhir dia main kalau nggak salah ketika melawan Olympiakos di laga 16 besar Europa League, yang saat itu Arsenal kalah dari Olympiakos. Banyak rumor dan spekulasi mengenai Mesut Ozil ini. Sebelum membahas mengenai spekulasi dan rumor-rumor mengenai Mesut Ozil yang tidak pernah bermain, gue bakal ngasih tahu statistik dia selama 2 musim ini. 2 musim sebelumnya, yaitu tahun 2018-2019 dan 2019-2020. Statistik Ozil di 2018 dan 2019 itu dia mencatatkan 24 pertandingan di Premier League dengan 5 gol dan 2 asisnya. Dan di FA Cup dia 10 pertandingan dengan 1 gol dan 1 assist. Dan di Europa League dengan 10 pertandingan dengan 1 gol dan 1 assist. Di tahun 2019-2020, Mesut Ozil ini mulai jarang dimainkan. Dia hanya mencatat 18 match Premier League dengan catatan 1 gol dan 2 assist. Jauh sekali dengan performa musim-musim sebelumnya. Di Europa League juga dia coba bermain sebanyak 2 kali. Di musim 2019-2020, di 10 match awal, dia hanya bermain sekali. Dan itu pun seri, nggak menang Arsenalnya. Dia di dalam 10 match itu 2 kali juga di dalam bench sebagai pemain cadangan, tapi nggak dimainkan, dan sisa 7 pertandingannya nggak pernah masuk squad. Mungkin dia sempat bete juga di situ tuh, 7 match pertama nggak main. Setelah itu Ozil mulai bermain lagi di game week 11 sampai game week 17. Itu benar-benar masa-masa suram Arsenal, di mana dalam 7 match tersebut hanya menang sekali, sehingga Unai Emery dipecat saat itu. Apa mungkin yang menang sekali itu waktu udah diganti ya? Waktu zaman-zaman ini juga Ozil beberapa kali terlihat marah ketika diganti. Dia melempar jaketnya, dia lempar sarung tangan, ditendang sarung tangannya. Banyak banget masalah yang terjadi di saat-saat ini. Dan pelatih Arsenal saat itu digantikan oleh Mikel Arteta, dan karena kedekatan Mikel Arteta dan Ozil, dan juga Arteta percaya atas kemampuannya Ozil kembali menjadi starter di setiap pertandingan yang dilakoni oleh Arsenal. Di zaman Arteta tersebut, Ozil selalu main ketika dia sedang fit, dan Arsenal hanya kalah sekali saat melawan Chelsea. Dan itu pun juga kalah melawan Chelsea di menit-menit akhir pertandingan. Padahal di zaman-zaman ini juga, di bulan-bulan Arteta masuk, itu dia sudah mulai berkomentar mengenai Uighur. Tapi di sini mungkin masih belum terlalu panas dengan Cina ya. Walaupun kabarnya juga udah mulai dihapus, cuma Arsenal masih belum bergerak, masih belum terlalu peduli mungkin. Jadi Ozil masih bisa main sampai pandemi. Dengan total assist cuma sebanyak 6 dalam 2 musim, kemampuan Ozil menurut gue udah menurun banget ini. Sangat menurun. Biasanya 6 assist ini lebih dalam 1 musim, banyak banget waktu itu. Di musim-musim kapan lah? 2015-2016, 2013-2014 atau di Arsenal itu jago banget lah. Dan Ozil pun jadi pemain bintang pertama yang didatangkan Arsenal di eranya Wenger setelah sempat
cuma berjuang dengan pemain-pemain muda abal-abal. Cuma Ozil aja awal mula pemain bintang yang datang ke Arsenal. Ada beberapa alasan kenapa Ozil nggak bisa dapat statistik assist yang banyak lagi. Menurut gue pribadi ada 2 alasannya, yaitu pertama, umpan yang dia berikan tidak menjadi gol oleh teman-temannya. Ada yang mungkin meleset tendangannya, ada yang tidak nyampe mungkin karena akurasinya sudah menurun, atau strikernya juga kurang bagus lah untuk eksekusinya. Dan yang kedua, alasan kedua kenapa jarang mencetak assist, ketika dia ngumpan itu umpannya dia tuh dioper lagi dan jadi gol dan nggak kehitung assist kalau kayak gitu. Cuma kalau kita lihat chance created-nya Ozil tuh emang paling banyak di Arsenal. Dia selalu pengen nyoba buat ngirim umpan ke depan. Ya tugasnya playmaker, gitu harus playmaker mah. Kalau dibandingin sama Arsenal sekarang yang nggak punya playmaker, jauh harusnya si Ozil main. Drama Mesut Ozil dengan Arsenal ini dimulai ketika Ozil mulai mengomentari masalah Muslim Uighur. Di situ mulai rame tuh. Sampai-sampai Cina aja ngapus Ozil di dalam game PES-nya. Di domestic region mereka nama Ozil nggak ada. Entah, gue nggak tahu itu diganti atau dihapus namanya. Yang pasti Ozil udah nggak ada di dalam game PES. Hak siar Arsenal dan tim-tim EPL lainnya juga sempat terancam, katanya sih itu juga karena kemarin. Pokoknya apa setiap Arsenal bertanding dengan Ozil maka tidak akan disiarkan, dan itu berdampak kepada tim Arsenal dan tim-tim yang bertanding melawan Arsenal. Di masa pandemi itu memang hak siar sangat penting karena penonton nggak ada pemasukan dari penonton atau hak siar doang. Apalagi kan Cina ini penduduknya banyak, hak siarnya juga tinggi pastinya. Lalu di saat pandemi juga Ozil menyuarakan pendapatnya bahwa dia menolak untuk pemotongan gaji. Karena kabarnya Arsenal juga mengalami krisis sehingga staf dan pemain-pemainnya mengalami penurunan gaji. Dipotong gajinya saat pandemi itu. Dan Ozil yang kabarnya menolak paling keras dengan usul tersebut. Makanya setelah itu Ozil jarang main, tapi kabarnya sih cedera punggung. Nggak tahu itu beneran atau bohongan, yang pasti dia nggak pernah main setelah pandemi. Setelah liga bergulir kembali juga dia nggak pernah main, entah sakit punggung, katanya sih cedera punggung, mungkin kebanyakan main Fortnite. Di bursa transfer juga Ozil dikabarkan pindah, dikabarkan dijual. Sudah beberapa klub berminat, akan tetapi karena gajinya yang tinggi membuat klub-klub lain tidak sanggup untuk meminang Ozil tersebut. Dan Ozilnya pun tidak mau gajinya berkurang. Karena di Arsenal juga 250.000 pounds, 250, hampir 1 miliar seminggu, kali 1 miliar rupiah seminggu, cuma buat duduk doang, nggak main. Ya siapa yang nggak mau? Terus juga yang baru-baru ini kan Gunnersaurus dipecat tuh, karena pandemi krisis lah. Ozil ini sempat diledek sama beberapa orang, kalau gimana kalau Ozil aja yang jadi Gunnersaurusnya? Gimana kalau Ozil aja daripada nganggur dia jadi Gunnersaurus? Akhirnya Ozil pun men-tweet kalau dia bakal ngebayar Gunnersaurus dengan gajinya selama dia berada di Arsenal. Dan ini pun membuat banyak pihak menjadi simpati terhadap Ozil. Menurut gua Ozil out. Ozil perlu out. Ozil harus out dari klub. Kenapa? Ada beberapa alasan menurut gua pribadi kenapa Ozil harus out. Yang pertama, Arsenal lebih besar dari Ozil. Ya, Arsenal lebih besar dari Ozil karena tanpa Ozil pun Arsenal bisa juara. 2 pertandingan tanpa Ozil, Community Shield dan final FA Cup. Terus yang kedua, Arsenal udah nggak butuh Ozil. Udah diusir secara halus gitu, kayak nggak pernah main. Dia cari klub lain sana. Arsenalnya udah kayak gitu. Cuma Ozilnya nggak mau. Katanya sih loyalitas. Padahal mah pengen gajinya, pengen tetap main di Arsenal karena pamor Arsenal juga tinggi. Yang ketiga itu karena Ozil ini udah kebanyakan dramanya, musuhan sama
negaranya sendiri, Jerman, negara timnya. Cuma gara-gara juga salah juga sih. Entah warganya yang salah, entah Ozilnya yang salah. Cuma masalah berfoto sama Erdogan waktu itu. Ya Ozilnya pun juga kayak ngerasa dirasis sama warga mereka, warga Jerman. Banyak drama. Terus yang keempat, gue pribadi nganggap kalau Ozil ini orang yang materialistis, karena dia mau gaji yang gede gitu. Walaupun sekarang ada kabarnya kalau Al-Sadd itu mau Ozil kontrak dengan gaji gede, terus dia tolak buat ngilangin pendapat kalau dia matre gitu. Tetap kalau dia nggak matre, dia harusnya terima tawaran klub lain yang berani potong gajinya, yang nurunin gajinya buat main. Tapi dia pengen duit kan. Terus yang terakhir, Ozil udah habis di Arsenal. Ya, Ozil udah habis di Arsenal. Dia udah gak perlu lagi ada di Arsenal. Tanpa Ozil, Arsenal masih bisa main. Dia udah gak masuk lagi di dalam squad. Slotnya udah habis. Pemain homegrown-nya udah habis. Gimana lagi, demi kebaikan Ozil seharusnya keluar. Akan bagus mungkin ke Liga Italia. Main sama Juve kan, sama Cristiano Ronaldo, balikan lagi, siapa tahu sama AC Milan biar bareng Lord Zlatan. Soalnya orang-orang kadang gini, kemurahan hati itu nggak cukup. Waktu itu pernah gue berdebat di media sosial, kenapa Ozil harus main, soalnya dia baik hatinya, membantu Gunnersaurus, mensedekahkan hartanya. Cuma kalau alasan itu buat bermain, Baimol harus masuk timnas. Ya kan, di media kan Baimol bagi-bagi duit, baik hati. Harusnya dia masuk timnas biar juara, biar menang timnasnya. Karena dia murah hatinya. Oke, segitu aja. Mohon maaf buat gunner-gunner yang mungkin merasa tersinggung atau gunner-gunner yang merasa Ozil lebih tinggi dari Arsenal derajatnya. Mohon maaf. Tapi Arsenal jauh lebih tinggi dari Ozil. Sebaiknya Ozil harus out. Dan kan cari penggantinya. Masih banyak seperti Hossein Aouar, Said Benrahma yang sebetulnya mau ke West Ham, dan masih banyak playmaker lain yang jauh lebih bagus untuk Ozil saat ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet. Jangan lupa like-nya juga dipencet, like. Dan juga komen. Kalau tidak setuju pendapat nggak apa-apa, komen aja. Tidak setuju pendapatnya. Terima kasih.